Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk bermuatan air mineral terguling, solar kendaraan tumpah di jalan raya di Klaten. Diduga remblong, truk box tabrak 2 kendaraan yang lagi parkir di perempatan Kumpul Rejo Salatiga. Diduga ada kejanggalan, keluarga minta polisi lakukan ekshumasi jasad pengendara motor di Brebes. Truk bermuatan air mineral terguling di jalan raya di Klaten. Petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi truk dan membersihkan tumpahan solar di jalan. Rabu siang kecelakaan tunggal truk bermuatan air mineral terjadi di Jalan Raya Jogja Solo, Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Rahmat melaju dari arah Yogyakarta menuju Klaten. Diduga ban belakang pecah sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya lalu terguling dan melintang di jalan. Akibatnya pengemudi mengalami luka ringan dan arus lalu lintas jadi macet. Untuk penyebabnya setelah kita lakukan pemeriksaan dari saksi, untuk penyebab kejadiannya dikarenakan ban pecah sehingga pengemudi tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya dan oleng ke kanan. Terguling Pak? Terguling ya? Terguling. Enggak ada korban nggak Pak? Untuk korban, untuk sopir mengalami lecet-lecet dan untuk kendaraan mengalami kerusakan ringan. Sempat terjadi kemacetan Pak karena melintang itu Pak? Untuk posisi arus sempat terjadi kemacetan, namun sekarang sudah dievakuasi baik dari relawan maupun damkar dan arus sudah mulai normal kembali. Sejumlah pekerja tampak sibuk memindahkan muatan air agar evakuasi mudah dilakukan. Setelah muatan truk kosong, petugas damkar menarik truk dengan menggunakan winch atau kerekan. Evakuasi memakan waktu 20 menit. Tadi mengevakuasi truk yang terguling dengan menggunakan winch unit dari kami. Kemudian setelah itu kurang lebih penanganan 20 menit. Kemudian setelah penanganan truk terguling kita membersihkan solar yang tertumpah. Dengan cara gimana Mas? Untuk pembersihan solar kita semprot dengan menggunakan deterjen agar tidak licin di aspal. Usai truk diangkut, petugas damkar juga membersihkan tumpahan solar di jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan lain. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Mobil dan truk yang lagi parkir di perempatan Kumpul Rejo Salatiga tertabrak truk box. Diduga kecelakaan karena rem truk box tidak berfungsi. Rusak hingga masuk ke parit. Nasib sial menimpa supir truk box, truk dan mobil. Bertempat di Simpang 4, Kumpul Rejo, Jalan Lingkar Kota Salatiga, truk box menabrak truk dan mobil yang lagi parkir. Kejadian ini berawal saat truk box dari Magelang ke Salatiga hilang kendali saat melaju di jalan turunan, lalu menabrak pembatas jalan dan 2 kendaraan yang lagi parkir di sisi jalan Semarang Solo. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan Selasa siang ini. Hanya saja, supir dan kernet truk box mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga. Sedangkan pemilik mobil dan kernet truk membawa batas selamat karena sedang berada di warung kopi. Melewati pagar pembatas, nabrak tiang lampu, ini nyasar ke mobil saya. Kalau tadi yang parkir 2 kendaraan ini Mas? Ada 2 kendaraan. Sebetulnya ada 3, tapi yang di depan selamat kayaknya. Yang di belakang ada 2, ada truk muat bata merah karena ingin katanya panas mesinnya istirahat. Saya juga istirahat di sini. Lagi apa sih ya Mas? Iya, memang
posisi dua kendaraan parkir semuanya ya Mas? Dua kendaraan parkir semuanya. Posisi sopir dan penumpang nggak ada, pada di luar semua. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Satlantas Polres Salatiga menduga penyebab kecelakaan karena rem truk box tidak berfungsi. KBM box berjalan dari arah Kopeng menuju Salatiga, kemudian mengalami gangguan pada fungsi rem dan tidak bisa dikendalikan, dan di tepi jalan sebelah kiri dari arah Blontongan menuju Tingkir itu ada 2 KBM yaitu truk dan Toyota Rush yang parkir, dan untuk pengemudinya sedang minum di warung, dan akhirnya mengenai 2 KBM tersebut. Yang pertama mengenai truk, yang kedua mengenai KBM Rush. Alhamdulillah untuk korban yang 2 kendaraan yang parkir selamat semua, hanya 2 daripada pengemudi dan penumpang KBM Box yang mengalami gangguan pada rem, mengalami luka ringan, kita bawa ke RSUD Kota Salatiga. Sementara evakuasi masih berjalan. Berarti ini sempat melompat pembatas jalan ini? Betul, melompat pembatas jalan dan tidak bisa dikendalikan. Kecelakaan membuat arus lalu lintas di Jalan Lingkar Salatiga dari arah Semarang menuju Solo macet dan baru terurai setelah evakuasi ketiga kendaraan selesai. Semua kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor Satlantas Polres Salatiga. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Gubernur Ahmad Lutfi meminta anggota Karang Taruna ikut mengawal program pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa. Peran Karang Taruna dipandang strategis karena ada di setiap desa. Hal itu disampaikan Lutfi saat mengukuhkan Forum Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah periode 2025-2030 di Kota Semarang. Lutfi menilai Karang Taruna bisa menjadi tulang punggung kegiatan yang ada di desa karena tersebar luas. Selain itu, Karang Taruna juga bisa mendorong perkembangan ekonomi, potensi, dan pembangunan desa. Forum Karang Taruna menyambut pesan Gubernur Jateng. Nantinya perumusan program dari Karang Taruna akan dilakukan saat rapat kerja daerah pada Oktober mendatang. Hasil rakerda akan dikonsolidasi ke seluruh forum pengurus Karang Taruna di Jawa Tengah. Yang tentu ini menjadi potensi masyarakat kita, dari masyarakat yang untuk masyarakat dari Karang Taruna yang jumlahnya hampir 5.960 sekarang terbentuk, yang nantinya bersama-sama dalam rangka ikut serta mengeksplorasi pembangunan di wilayah Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga akan punya program bahwa Karang Taruna akan menjadi basis penguatan di basis desa. Dari penguatan di basis desa nanti akan menjadi tulang punggung kita, sehingga secara tidak langsung mereka ikut serta dalam rangka mensukseskan pembangunan di wilayah Jawa Tengah yang terdiri dari 8.760 desa wilayah kita. Okay? Kita akan melakukan konsolidasi secara menyeluruh dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat Karang Taruna Kelurahan Desa. Setelah itu baru kita mengkonsolidasikan, mensosialisasikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur, bahwa kita akan mengawal kemiskinan atau mengentaskan masalah-masalah sosial yang ada di desa. Dan nanti di bulan Oktober kita juga akan melakukan rakerda untuk seluruh pengurus. Kemudian program-program itu kita turunkan sampai tingkat desa. Intinya bahwa Karang Taruna hadir untuk bisa membantu menuntaskan permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Jawa Tengah, agar Jawa Tengah ke depan lebih baik lagi, lebih hebat lagi bersama Pak Gubernur Ahmad Lutfi. Ratusan santri dan umat Islam menggelar zikir kebangsaan memohon keselamatan dan perdamaian bangsa. Acara yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Brebes ini dihadiri oleh ulama dan kiai perwakilan pimpinan pondok pesantren. Usai melakukan salat Isya, zikir kebangsaan Selasa malam digelar di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah, Desa Kedawon, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Selain itu, acara ini juga menggelar ikrar kebangsaan. Doa dan zikir bersama dilakukan untuk mengajak seluruh masyarakat di tanah air agar selalu menjaga perdamaian dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ini juga untuk menghindari perpecahan serta menghindari pihak provokator dalam memecah belah bangsa. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, dan terutama menghadapi yang saat ini kerusuhan di
Indonesia yang damai, Indonesia yang tentram, dan masyarakat yang menjadi masyarakat yang menjadi barokah. Acara berlangsung hikmat ini dihadiri ratusan santri dan masyarakat dari sejumlah daerah seperti Brebes, Tegal, dan sekitarnya. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes.